akhirnya menemukan perusahaan penyebab tercemarnya Laut Jakarta dengan kandungan parasetamol. Selain sanksi hukum, pabrik yang terbukti melakukan ada kasus pencemaran laut, bukan karena limbah pakaian atau limbah pabrik saja, namun ternyata ada pencemaran parasetamol. Wah, keren. Ini halo sedulur-sedulur, piye kabare? Apa-apa toh? Ada yang baru nih. Simak ya. Oke. Subscribe lur. menemukan perusahaan penyebab tercemarnya Laut Jakarta dengan kandungan parasetamol. Selain sanksi hukum, pabrik yang terbukti melakukan pencemaran di Teluk Jakarta akan menerima sanksi administrasi dari Pemprov DKI Jakarta. Sanksi administrasi tersebut dapat berupa surat teguran hingga pencabutan izin usaha. Kemudian terkait adanya pabrik yang diduga yang membuang limbah sembarangan tidak pada tempatnya, nanti ada aparatnya hukum yang akan menindaklanjutinya ya, sesuai dengan aturan dan ketentuan. Ahmad Riza Patria juga mengklaim ikan-ikan di Teluk Jakarta aman dari cemaran parasetamol. Sebelumnya, walaupun telah tercemar parasetamol, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan kontaminasi parasetamol di perairan utara Jakarta masih dalam batas aman dan tidak akan menimbulkan gangguan kesehatan. Meski begitu, para ahli menegaskan butuh penelitian yang berkelanjutan untuk memastikan efek jangka panjang polutan ini terhadap manusia dan ekosistem laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang dan segera tembus 1K. Amin. Oke, di sini saya ingin berbagi informasi karena kemarin saya lihat berita di YouTube dari salah satu sumber berita yang terpercaya, yaitu memberitakan ada kasus pencemaran laut, bukan karena limbah pakaian atau limbah pabrik saja, namun ternyata ada pencemaran parasetamol. Wah, keren. Ini karena bidang saya kebetulan di kimia, karena kuliah saya di kimia, jadi saya tertarik tentang tema ini. Sehingga saya mengambil konten ini dengan judul bahaya pencemaran parasetamol di perairan. Nah, beberapa tahun ini negara kita Indonesia terutama mengalami pandemi COVID, sehingga banyak orang yang sakit dengan berbagai macam gejala, ada yang flu dan sebagainya, yang tentunya membutuhkan suatu obat. Nah, orang yang sakit ini dituntut masih harus bekerja dengan sistem WFH, bekerja dari rumah. Sakit terus harus bekerja dan jarang olahraga, sehingga ketika fisik sudah digunakan terus-menerus untuk bekerja, otak digunakan untuk berpikir, pasti jiwanya akan lemah, sehingga harus butuh olahraga. Namun ini kurang waktu untuk olahraga, sehingga dia membutuhkan suatu obat yang praktis ketika dia sakit. Misal dia sakit demam, dia butuh obat yang cepat untuk meredakan demam, karena dia harus segera bekerja lagi, dia harus mengurusi urusan yang lain lagi. Dia butuh obat yang praktis dan taktis. Nah, obat ini adalah salah satunya, yaitu obat peredam demam atau peredam nyeri, yang di sini ada kaitannya dengan tema ini, yaitu obat parasetamol. Di mana produksi obat ini terus gas terus, semakin hari semakin memproduksi karena memang kebanyakan permintaan dari konsumen. Ya. Nah, ini dalam produksi obat juga kita harus tahu bahwa dalam suatu produksi itu pasti ada produk dan ada limbahnya, dimana limbah obat ini juga akan langsung dibuang. Nah, pertanyaannya, apakah disalin dulu, apakah diolah terlebih dahulu sebelum kita buang ke sungai atau ke laut, atau langsung dibuang? Nah, yang ini kebanyakan langsung dibuang, karena
ya untuk proses pengolahan limbah sendiri itu butuh waktu yang lumayan lama dan juga butuh biaya. Jadi ya ada saja kemungkinan jika mereka membuang limbah secara diam-diam. Kemudian yang produk yang sudah terbentuk, sudah siap diperjualkan dan kembali lagi pada orang yang sakit tadi yang masih bekerja dan kurang olahraga. Sehingga ya tidak bisa kita pungkiri bahwa kesediaan paracetamol semakin banyak, dan entah itu sudah lewati kadaluarsa atau masih layak pakai, dan ya otomatis jumlahnya banyak dan juga semakin banyak yang dibuang untuk mempengaruhi terjadinya pencemaran. Kemudian apa sih itu paracetamol? Kalau dilihat dari segi kimia dan fisika, paracetamol itu memiliki sifat bentuknya itu berupa serbuk hablur, warnanya putih, tidak berbau dan agak pahit. Namun yang kita jumpai kan paracetamol sudah dalam bentuk obat. Nah, kenapa kok bentuknya tablet? Karena paracetamol memang punya kekurangan, yaitu dia sulit untuk larut pada air yang biasa, sehingga dia harus larut pada air yang mendidih. Kemudian dia bisa larut pada NaOH, natrium hidroksida, dan konsentrasi 1N, dan dia mudah larut dalam etanol. Nah, tadi kelarutan paracetamol sedikit sulit di air, sehingga untuk meningkatkan kelarutannya dibutuhkan zat surfaktan atau tambah. Ini juga akan mempengaruhi kadar si paracetamol tadi. Kemudian ada apa saja sih di paracetamol ini? Ada kita fenol, amin sekunder yaitu NH, dan ada musketon. Nah, untuk memecahnya ini juga butuh tenaga ekstra ya. Jadi untuk memecah senyawa ini nggak bisa kalau pada suhu biasa, harus ada pemanasan. Nah, maka itu ketika dia sudah terbuang, ketika dia air biasa, dia sulit untuk dihancurkan, lumayan sulit. Jadi ya semakin hari dibuang akan makin numpuk, dan itu yang bisa menyebabkan terjadinya pencemaran. Apalagi paracetamol kan seharusnya tempatnya bukan di perairan. Nah, sesuatu yang bukan pada tempatnya itu sudah dikatakan namanya pencemaran atau sudah tidak baik, apalagi jika kadarnya berlebihan. Kemudian paracetamol, yang kita ketahui paracetamol yaitu sebuah obat untuk demam, obat nyeri, sakit kepala ya. Dan juga paracetamol itu memiliki nama lain yaitu para asetil amino fenol paracetamol. Kemudian apalagi ya pokoknya apalah yang tentang paracetamol ya, obat yang praktis, murah, bisa didapatkan di mana aja, nggak harus ke rumah sakit kan, bisa di apotek atau ke warung-warung biasa juga dapat paracetamol. Kamu harus tahu bahwa paracetamol itu memang agak sulit larut dalam air yang biasa, kemudian dibutuhkan surfaktan dan pelarut untuk meningkatkan kelarutannya. Nah, dalam penggunaan paracetamol itu harus memperhatikan dosis, ya kan? Kita tidak bisa menggunakan paracetamol yang harusnya misal dosis untuk anak-anak cuma 1 tablet, sedangkan anak kita suhu tubuhnya panas, terus kita paksa sampai 3 tablet. Jangan, itu karena nanti bisa punya efek samping. Nah, jika berlebih itu nanti bisa berdampak terhadap makhluk hidup, bukan hanya manusia, lingkungan pun juga, hewan, tumbuhan. Kalau hewan tumbuhan bisa berdampak, apalagi terhadap manusia kan. Ya, untuk efek sampingnya apa aja ya bisa kalian cari tahu, karena mungkin nanti bidangnya di bidang kesehatan. Nah, mari kita pahami dosis penggunaannya secara singkat aja. Dosis dan aturan pakai paracetamol tablet. Untuk dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun itu 1 tablet 3-4 kali dalam sehari itu boleh ya, 1 tablet 3 kali. Jadi sekali minum ya 1 tablet aja. Kemudian untuk anak-anak usia 16-12 tahun itu antara setengah dan 1 tablet 3 atau 4 kali dalam sehari. Itu tadi paracetamol tablet. Kemudian untuk dosis dan aturan pakai paracetamol sirup atau 120 mg atau 5 ml. Untuk anak-anak usia 0-1 tahun setengah sendok, nah 3 kali setengah sendok aja. Untuk anak usia 1-2 tahun 1 sendok aja.
Untuk anak 2-6 tahun bisa 1-2 sendok. Nah, untuk anak usia 6-9 tahun itu bisa 2-3 sendok. Kemudian untuk anak usia 9-12 tahun 3-4 sendok tekar gak apa-apa. Ya, untuk anak usia 12 sampai itu sudah masuk kategori dewasa, dan anak itu bisa pakai tablet saja, enggak masa masih pakai sirup, malu tuh. Lanjut, ini untuk tindakan setelah penggunaan. Setelah kita menggunakan paracetamol, setelah kita membeli paracetamol, apa lantas kita langsung membuang? Apa misal kita sudah sembuh sedangkan paracetamolnya masih, terus langsung kita buang begitu saja? Bukan. Karena apa? Itu merupakan salah satu tindakan yang berbahaya bagi lingkungan. Ya, maka kita harus memahami bagaimana menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO cara membuang obat yang benar agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan, yakni 1. Obat harus dikembalikan ke produsen atau pabrik. Ya, kalau kita ke paracetamol berarti ya lumayan agak ribet ya. Atau opsi yang kedua dan ketiga, obat rusak atau bekas dan kadaluarsa sebaiknya dikembalikan ke produsen atau perusahaan obat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Ya, memang harus sadar. Kita bisa mengembalikan ke warung saja kalau apalagi atau ke apotek terdekat. Kemudian sebelum dibuang ke tempat TPA atau pembuangan sampah, sudah dipisahkan dari kapsul dan dibakar menggunakan insinerator. Jadi harus dibuang dulu antara isi kapsulnya, itu harus dibuang. Kemudian obat rusak, bekas dan kadaluarsa harus digerus lalu dituang ke dalam drum dan dicampurkan dengan semen atau campuran kapur, plastik busa, pasir. Setelah itu drum ditutup rapat baru dibuang ke TPA. Nah, jadi harus diolah dulu biar nggak berbahaya. Kemudian cara membuang obat yang benar dengan sampah rumah tangga lainnya. Ya, ini bersamaan maksudnya. 1, keluarkan obat dari bungkusnya. Kita ambil bungkusnya, cari obatnya, hancurkan obat agar bentuknya tidak lagi utuh ya. Awalnya tablet, tidak bisa hancurkan menjadi serbu-serbu. Dan campurkan obat dengan ampas kopi, tanah atau bahan lainnya. Ya, sifatnya ini menggaramkan atau menghancurkan. Kemudian simpan obat yang sudah campur tanah ke dalam wadah yang bisa ditutup dan tidak tumpah, jangan botol. Kemudian buang wadah berisi campuran obat dan sudah tertutup rapat ke tempat sampah di rumah. Jadi harus diolah dulu, harus diproses dulu. Kita nggak bisa untuk membuang secara langsung karena ini membahayakan. Ingat bahwa jangan membuang obat bekas pakai seperti paracetamol secara langsung ke tempat sampah atau saluran pembuangan air. Selain itu, hindari membakar obat di bak sampah. Nah, ini mungkin untuk para pekerja apotek atau yang lain, agensi terkait, harus diperhatikan ya. Karena ini menyangkut kelangsungan hidup kita dan makhluk hidup sekitar kita. Hindari membakar obat di bak sampah atau tempat membakar sampah karena bisa melepaskan berbahaya ke udara. Dan ini nanti bisa berdampak terhadap nafas kita atau oksigen yang kita hirup untuk bernafas, pakai itu sehat atau tidaknya. Bisa berdampak terhadap emisi karbon di udara. Dan lebih fatalnya mungkin bisa mempengaruhi ozon, sehingga ya kayak gini cuaca yang nggak bisa kita tebak, cuaca yang nggak menentu, kemudian ada terjadinya efek rumah kaca ya, jangan sampai. Nah, terkait dengan tadi yang saya bahas di awal bahwa barusan ada kasus pencemaran paracetamol di laut Ancol dan Angke yang berada di Jakarta. Ini sangat menarik. Ini kok bisa, gimana caranya? Jadi itu ditemukan, ada beritanya itu jumlah paracetamol yang berlebih. Awalnya itu di waktu sampling air, di analisis di lab, kemudian diketahui bahwa di sana ada kandungan paracetamol yang tinggi. Kemudian dicari, ternyata ada banyak butir-butiran paracetamol di sana. Nah, ini kok bisa? Apakah ini baru terjadi atau memang sebelumnya di dunia-dunia lain sudah ada? Nah, ini menurut Buletin Polusi Laut itu disebutkan bahwa kandungan konsentrasi tinggi paracetamol yang terjadi di Laut Angke dan Ancol itu, di mana di perairan Angke kadarnya itu mencapai 610 nanogram per liter dan Ancol itu 420 nanogram per liter. Wow, apakah ini termasuk tinggi atau rendah?
Mari kita bandingkan dengan di dunia yang lain. Di Teluk Santos di Brazil itu terjadi pencemaran dengan kadar 34,6 nanogram per liter. Bayangkan, lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi yang di Jakarta. Dan bagian utara dari Taiwan sekitar 53,60 nanogram per liter. Kemudian terjadi juga di Eropa, yaitu pada Laut Aegean sekitar 2,9 mikrogram per liter, dan Laut Mediterania sekitar 200 mikrogram per liter. Nah, kasus pencemaran parasetamol ini merupakan yang tertinggi di dunia. Nah, ini yang di dunia sebelumnya itu ada pada di perairan Sydney, Australia, itu sekitar 67,1 nanogram per liter, dan bagian utara Portugal sekitar 95,2 nanogram per liter. Yang tertinggi di dunia yang pernah ada itu sekitar 60-an, 67-an, dan 95. Di Angke dan di Ancol itu mencapai 400 nanogram. Gimana? Apakah berbahaya? Mari kita lihat apa aja dampak yang sudah pernah terjadi di dunia. Kasus di dunia. Menurut peneliti oceanografi dari BRIN, Wulan Kolgo dalam studinya bersama Corina Siosan melaporkan bahwa paparan parasetamol dalam konsentrasi rendah sekitar 40 nanogram per liter, di mana di Jakarta tadi sudah masuk 400-an nanogram per liter. Itu berpotensi menyebabkan gangguan reproduksi dan reaksi peradangan pada kupang jenis kerang-kerangan. Ini konsentrasi rendah sudah berdampak seperti mengganggu reproduksi kupang, ya otomatis nanti persebaran dan pertumbuhan kupang jadi terhambat, dan lama-kelamaan bisa juga untuk punah. Lalu kalau lebih tinggi bagaimana? Nah, ada lagi di laporan di jurnal Aquatic Toxicology pada tahun 2018, itu paparan parasetamol sebesar 10 mikrogram per liter dan 30 mikrogram per liter mengakibatkan perubahan struktur jaringan pada masing-masing organ ikan. Ada organ insang, ginjal, dan hati. Itu pada ikan Oncorhynchus maigis atau rainbow trout, dan berpotensi mengubah keseimbangan fisiologis pada ikan. Tadi kerang, sekarang sudah masuk ikan. Bagaimana? Ini sudah menjadi ancaman yang benar-benar nyata adanya, akan mengganggu keseimbangan ekosistem, terutama ekosistem di laut. Temuan serupa juga ada peneliti dari Departemen Biologi Master University Kanada. Kemudian kasus lagi yang ada peneliti dari Ekotoksikologi, itu Veronica Margarita dan tim ini yang sudah terbit pada jurnal Science on the Total Environment yang didukung oleh Laboratorium Taiseike Carpicola Center di Meksiko, menjelaskan bahwa paparan parasetamol itu menyebabkan perubahan pada perkembangan ikan seperti gangguan tulang belakang dan pembentukan tulang seperti lordosis, skoliosis, malformasi kraniofasial serta gangguan pertumbuhan. Ini nyata memang sudah bisa merusak tadi yang terganggu gangguan reproduksi, gangguan pertumbuhan, sekarang bisa istilah kelainan kalau seperti manusia, lordosis kan ada juga, skoliosis seperti membungkuk dan bentuk ikan sehingga tidak menjadi ideal lagi. Itu kan sudah pengaruh nyata. Kemudian ada lagi menurut peneliti dari Departemen Farmakologi Federal University of Paraná, Izonet Kristina Guilowski dan tim yang terbit di jurnal Environmental Toxicology dan Farmakologi pada tahun 2017 menjelaskan bahwa parasetamol juga menyebabkan perubahan pada jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon dan kerusakan organ hati pada ikan sejenis ikan lele. Tuh, gimana? Nyata ini memang. Makanya kita harus segera sadar diri. Kita harus mulai dari diri sendiri kita yang sering mengkonsumsi parasetamol. Marilah kita lebih bijak untuk menanganinya atau mengatasinya. Ya boleh, nggak apa-apa, sering mengkonsumsi parasetamol nggak apa-apa, asal tetap sesuai dosis. Tapi setelah nggak memakai, jangan langsung dibuang. Harus ada treatment terlebih dahulu biar aman untuk semuanya. Ada lagi
Untuk penelitian yang didukung peneliti ekotoksikologi dari Universal di Meksiko, itu ikan zebra atau Daniorerio yang terpapar paracetamol ditemukan mengalami perubahan morfologi atau struktur dan mengalami ketidaknormalan selama masa perkembangan embrio. Dimana kita tahu bahwa ikan zebra itu sebuah ikan sering digunakan untuk percobaan ya, digunakan untuk penelitian di laboratorium, skala laboratorium, karena dia termasuk hewan vertebrata yang struktur di tubuhnya, tubuh ikan zebra ini hampir mirip dengan manusia, sehingga ya kayak kita waktu praktikum dengan tikus atau yang lain itu kan organnya kan hampir sama, hampir lengkap kan. Nah ini ikan zebra juga seperti itu, dan ini sudah terancam karena pencemaran paracetamol tadi di laut. Ini kalau mau tahu gambarnya, kita kasih tahu ini ikan seperti apa. Nah ini ikannya. Ini ikan yang sering digunakan untuk percobaan di laboratorium. Mungkin yang anak-anak jurusan perikanan pasti sering lah seperti ini. Nah yang ada lagi nomor 6 ya tadi. Laporan studi oleh tim peneliti dari perguruan tinggi di India itu, selain ikan, dampak toksisitas paracetamol juga terjadi terhadap alga yang secara signifikan menurunkan pertumbuhan alga, di mana alga juga termasuk salah satu komponen yang mendukung keseimbangan ekosistem di perairan. Kalau alga terganggu, bisa saja nanti ikan-ikan nggak punya makanan, dan bisa saja ikan bisa mati dan punah atau pindah tempat, sehingga tempat itu sudah tidak ada ikannya. Selain itu, alga dengan kadar paparan paracetamol yang tinggi juga tercatat mengalami penurunan jumlah pigmen yang dibutuhkan untuk fotosintesis. Alhasil jumlah alga akan semakin berkurang dan bisa saja bisa punah. Kita tidak ingin kejadian ini terjadi, maka dari itu kita harus segera sadar. Selain terhadap ikan dan alga, risiko lainnya yang harus dicermati adalah kerusakan keanekaragaman hayati di perairan, termasuk terumbu karang yang dikenal sensitif banget terhadap polusi air. Namun untuk penelitian lebih lanjut itu ya dibutuhkan untuk melihat dampak pencemaran material obat-obatan terhadap terumbu karang. So, dengan melihat kasus-kasus yang ada di dunia, kita harus lebih care ya terhadap lingkungan sekitar. Mari kita peduli dengan lingkungan dengan mengurangi penggunaan atau pembuangan obat-obatan secara tidak bertanggung jawab. Saya tidak melarang untuk menggunakan paracetamol ya, tapi mari kita gunakan secara bertanggung jawab sesuai dosisnya. Mari kita tangani, kita buang dengan secara bertanggung jawab sesuai pembuangan yang safe, yang aman bagi lingkungan. Sayangi lingkungan, perhatikan dia sebagaimana kita peduli terhadap diri sendiri. Oke. Untuk kasus di Jakarta ini mungkin belum terlalu berbahaya, tapi kita harus segera deteksi secara dini. Yes, harapan saya semoga kasus di Jakarta tidak terjadi lagi di daerah-daerah lain, karena sangat merugikan bagi lingkungan dan untuk kelangsungan makhluk hidup di air dan makhluk hidup yang lainnya. Kita ingin hidup sehat, kita ingin hidup enak, dan kita ingin cucu-cucu kita nanti bisa mendapat kehidupan yang layak. Mari kita selamatkan lingkungan kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.